bisa nasi dan dicampur dadak terus dicampur pur. Tapi ini dikasih sedikit juga, tidak habis karena indukan makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi teman-teman. Ini stok pakan sangat melimpah sekali. Nih dikasih sama tetangga. Kebetulan tetangga itu ada yang jualan kupat tahu. Jadi ini ampas kelapanya selalu dikasihkan kepada saya. Alhamdulillah setiap hari ini hampir sehari 5 kilo. Berhubung karena entoknya juga masih sedikit. Ya, jadi beginilah stok pakan terus-terusan melimpah. Tapi ini bukan pakan utama ya. Ini cuma pakan buat campuran saja. Kebetulan karena ini nih ampas kelapanya terlalu banyak. Soalnya kalau terus-terusan dibiarkan di dalam kresek itu cepat sekali basinya. Jadi mengantisipasinya ya biasa dijemur, dan setelah kering baru kita masukkan lagi ke dalam kresek, cuma untuk pakan campurannya saja. Dan kebetulan si indukan sudah pada mulai mengerami, jadi pakannya juga nah tuh banyak disisain, gak terlalu dihabiskan karena untuk pakannya indukan itu tidak terlalu rakus seperti anak-anak entok yang baru mau tumbuh remaja. Itu nafsu makannya sangat besar sekali. Beda kalau untuk indukan ya makannya cuma secukupnya saja, tidak sampai dihabiskan. Itu tuh sisa itu padahal dikasih sedikit, cuma pagi-pagi untuk sarapan saja. Dan ini juga tuh yang di luar. Nah kebetulan ini lagi panas sekali. Nah banyak sisa-sisa makanan yang tidak dihabiskan. Jadi ya begitulah, sayangnya kalau cuma ternak entoknya sedikit, pakan melimpah tapi tidak dihabiskan. Ya bingung juga. Lebih bingung lagi kalau entok banyak, pakan gak ada. Nah itu ekstra sekali bingungnya. Nah ini masih tetap sendirian. Itu juga sendirian. Si induknya yang ada di dalam kandang itu sudah mulai mengerami. Ya alhamdulillah, sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Yang penting kita selalu sabar dan konsisten dalam merawatnya. Nah si indukan ini sudah mulai mengerami. Nah, alhamdulillah tadi pas pagi dicek telurnya ada 12 butir. Ya syukuri saja, meskipun cuma 12 butir sudah termasuk bagus lah, standar-standar saja. Kalau di atas 12 itu sangat bagus sekali betinanya. Kalau bertelur sampai jumlah di atas 12 patut dirawat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ya pola pakannya asal-asalan ya, karena si indukannya sudah menghasilkan untuk kita. Ya apa salahnya kalau dikasih pakan yang lebih bagus untuk indukannya, untuk memenuhi nutrisi kebutuhan tubuhnya. Dan ini untuk sarang yang kemarin sudah menetaskan belum sempat dibersihkan. Kayaknya mau hari ini untuk dibersihkan nih, banyak bulu-bulunya. Kalau dibuang sayang, ya paling dijemur dulu lah, antara 1 hari atau 2 hari. Nanti kalau sudah dijemur, biar kuman-kuman dan bakteri yang ada di dalam kandangnya cepat mati, baru kita akan pasangkan lagi untuk indukan bertelur ke depannya. Pada kemungkinan nih si indukan ini bisa bertelur kembali atau bisa lebih cepat bahkan bertelurnya. Jadi kita siapkan dulu ini sarang untuk dijemurnya. Nah itu untuk sarang sudah dijemur dan stok pakan sangat melimpah. Jadi ya begini, dijemur dulu. Takutnya kalau terus-terusan di dalam kresek keburu basi.
Jadi apabila sudah kering itu sangat jauh sekali dari kata basi. Nanti kalau udah habis kering baru kita masukkan ke dalam kresek lagi dan disimpan untuk pakannya. Dan itu si anak entok dalam masa pembesaran pakannya tadi pagi udah dikasih, sudah habis lagi, sudah mulai pada rakus. Nah ini kayaknya akan menjadi pasukan penghabis makanan. Kalau udah jadi pasukan penghabis makanan itu tidak akan ada sisa-sisa pakan seperti ini. Nah, seperti indukan di situ dan di situ banyak sekali sisa-sisa pakanannya sampai kering begitu karena cuacanya lagi panas-panasnya. Kayaknya ini harus dikasih makan lagi biar tumbuh kembangnya lebih pesat dan lebih cepat lagi. Nah inilah resikonya kalau punya entok sedikit, stok pakan melimpah, bingung juga untuk menghabiskannya. Ya alhamdulillah sudah banyak tetangga yang ngasih pakan tambahan untuk entok-entok punya saya. Dan di kandang juga tinggal beberapa ekor lagi karena si induknya sudah masuk masa mengerami. Itu biasa yang kemarin dibahas, adik kakak yang mengerami berbarengan dan telur pertama lagi belajar mengerami, mudah-mudahan bisa menetas semuanya. Dan ini juga kayaknya mau dibikin buat kandang bertelur si entok yang betina putih. Takutnya itu sarang belum disiapkan, si entoknya takut keburu bertelur. Biasanya entok kalau belum disiapkan sarang untuk bertelurnya itu bisa di mana saja bertelurnya. Takutnya stres ya, jadi jorok gitu bertelurnya di mana saja. Nah ini sampai kelupaan belum dikunci. Dan entoknya ini sengaja tutupnya dibuka karena cuacanya lagi panas. Dan di sini juga nah sangat terasa nih hangat keluar saja. Ya biar gak terlalu kepanasan, jadi ventilasinya juga normal. Jadi kalau siang itu dibuka dan kalau mau malam ini tirainya akan ditutup kembali. Ini begini nih kalau cuaca panas lagi pada berteduh. Dari tadi pagi mandi dan sekarang udah mau menjelang zuhur, otomatis cuacanya sangat dan panas sekali dan menyengat tuh di luar. Jemuran juga sudah pada kering, belum sempat diangkat. Untuk ampas kelapa biasanya orang menyebutnya takutnya itu si ampas kelapa itu ke entoknya bisa menjadi kurus. Tapi untuk indukan kalau menurut saya ya pengalaman selama 2 minggu ini memakai pakan campuran dengan ampas kelapa, yaitu untuk produksinya alhamdulillah lancar dan telurnya juga ya lumayan banyak. Cuma kalau untuk pembesaran itu belum diuji, nanti paling diujinya ke anak entok yang ini, apakah bobotnya akan bertambah atau malah berkurang gara-gara dikasih ampas kelapa. Tapi di sini saya ngasih pakannya tidak ampas kelapa saja. Ampas kelapanya dicampur-campur sama dedak, sama pur dan nasi aking. Ya mudah-mudahan untuk pembesaran juga bisa normal. Soalnya sayang kalau dibuang itu ampas kelapa sangat banyak sekali. Satu hari itu saya dikasih ampas kelapa sampai antara 3 kilo, kadang bisa nyampe 5 kilo. Lebih seringnya itu 5 kilo. Kalau dikasihnya 3 kilo itu sengaja saya tolak karena sudah kebanyakan. Tapi untuk kedepannya ya mau ngasih berapa kilo pun akan saya tampung. Lumayan lah pakan-pakan gratis daripada membeli. Ya kalau ada pakan tambahan ampas kelapa, otomatis dedak sama pur pun akan sedikit bisa berkurang. Dan itu saja teman-teman dari saya, sharing pengalaman ya peternak kecil-kecilan seperti saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.